membuat resiko bertabrakan antar satelit. Nah, itulah yang dinamakan sindrom Kessler. Lagi buat ngirim 42.000 satelit lagi ke luar angkasa. Dia dapat kontrak langsung tuh dari Pentagon. Tapi malah dibajak sama Rusia. Akhir-akhir ini kita kan sering dengar berita kalau Elon Musk ada di Indonesia. Nah, dengar-dengar kalau dia bakal buat proyek internet yang bakal pakai jalur langit atau jalur satelit nih. Aku jadi ingin tahu gimana nih cara kerja internetnya. Terus gimana sih efek samping dari satelit yang bakal diluncurkan puluhan ribu di langit bumi ini? Gimana juga nasib dari provider lokal yang ada di Indonesia? Kita bahas sekarang. Loh, kenapa Elon Musk? Sebenarnya nggak cuma Elon Musk ya, ada beberapa orang terkaya lainnya yang membuat proyek internet lewat jalur langit ini. Mereka berlomba-lomba buat bisa jadi yang pertama di sini. Ada Jeff Bezos yang punya proyek Kuiper, dan ada juga Richard Branson dengan OneWeb-nya. Typically, big satellites go into the geostationary orbits at 36,000 kilometers. The MEO satellites are anywhere between 2 and 35,000 kilometers off the surface of the Earth. Kuiper is operating down around 600 kilometers off the surface of the Earth. Masing-masing pasti punya tujuan buat mengubah cara kita internet selama ini yang masih menggunakan jalur laut. Loh, kok jalur laut? Jadi buat yang belum tahu ya, internet itu kan pakai metode infrastruktur kabel optik yang fungsinya kayak jalur cepat lewat bawah laut gitu, dan sudah melewati semua samudra yang ada di bumi ini agar kita bisa internetan sampai dengan kecepatan yang sekarang ini. Setelah itu bisa disebarkan ke masyarakat lewat tower yang berfungsi buat menyebarkan sinyal, lalu bisa sampai di HP kita kan. How does it actually get to you? Well, it is done with the help of a complicated network of optical fiber cables, which connect between the data center and your device. Tapi masalahnya nggak semuanya bisa terjangkau sama sinyal tower ini. Kebanyakan masih di desa-desa yang terpencil, yang belum bisa dapat akses internet. Nah, ini yang buat Elon Musk jadi berkeinginan untuk nyebarin internet ke masyarakat luas, biar nggak cuma orang kota-kota aja tuh yang bisa dapat akses internet. Makanya dia buat proyek namanya proyek Starlink ini. Setelah itu buat hasil keuntungannya buat modal ke Mars. Keuntungan dari Starlink ini gede banget kan, bisa dijadiin modal buat ngirim manusia ke Mars. Elon Musk ambis banget tuh buat jadiin manusia spesies multi planet. You know, with Mars, flags and footprints, and then not come back for a half century, like we did with the moon. In order to pass a very important great filter, I think we need to be a multi-planet species. Bahkan Starlink itu sampai bisa jadi solusi untuk beberapa masalah di dunia ya, terutama tempat-tempat yang sangat sulit untuk dapetin akses internet. Kemarin kan ada perang Rusia versus Ukraina. Nah, Starlink lah yang jadi pertama buat bantuin warga Ukraina dapetin akses internet. Dia dapat kontrak langsung tuh dari Pentagon. Tapi malah dibajak sama Rusia. Lah, dibajak Rusia? Iya, karena beberapa menara seluler di Ukraina itu kan rusak dan banyak pemadaman listrik. Internet yang diandalkan ya internet Starlink ini. Tapi info yang beredar malah Rusia memakai layanan internet Starlink ini, bahkan Starlink sampai mengidentifikasi dan menutup beberapa pengguna yang tidak mereka izinkan. Starlink says it does not operate or sell terminals in Russia, and the Kremlin said in a statement that Starlink is not authorized there. Tapi gimana sih cara kerja Starlink itu? Jadi Elon Musk tuh udah meluncurin 5.000 satelit dan sekarang sudah ada di langit-langit kita nih, di seluruh bumi, dan dia masih berambisi lagi buat ngirim 42.000 satelit lagi ke luar angkasa. Tampilannya kayak seperti ini. Jadi satelit itu fungsinya buat ngasih kecepatan internet yang latensinya rendah. Dia bakal ngorbit rendah ke bumi. If you brought those satellites lower, you could reduce that time. But you'd need more of them to cover the same area. And to stay at that altitude, they need to orbit. Kebanyakan satelit sekarang kan jauh banget ya, bisa 1.200 km. Nah, Starlink ini cuma 340 sampai 550 km aja. Makanya bisa kecepatannya sampai 200 Mbps. Gila. Satellites into orbit, with a plan to release a total of 12,000 over the next 5 years, half of them by the end of 2024. And Musk wants to add another 30,000 to that. Nah, katanya Starlink ini punya beberapa masalah yang patut diperhatikan. Loh, masalah apa itu? Masalah polusi optik. Apa itu? Jadi walaupun banyak manfaatnya ini satelit, mereka tuh dapat terlihat terang di langit malam, yang pastinya bakal ganggu beberapa pengamat dari astronom. Soalnya astronomi pasti butuh langit yang gelap. Kan kalau ada gangguan cahaya itu bakal ngaruh ke pencarian objek astronomi saat malam hari. When SpaceX launched its first batch of 60 Starlink satellites back in May of 2019, as fears mounted in the astronomy community that the bright, reflective satellites in low Earth orbit would make studying the night sky much more difficult. Nah, sekarang SpaceX itu lagi benerin masalah ini. Mereka berusaha
ngelapisin bagian satelit yang mengkilap itu dengan bahan yang gelap dan dapat melindungi dari pantulan sinar matahari. Tapi meski begitu ada beberapa masalah lagi nih, yaitu sampah luar angkasa. Amazon's Kuiper project, OneWeb, China's Hongjian, and other projects are looking to challenge SpaceX by launching their own global networks of hundreds or thousands of satellites. Jadi satelit yang begitu banyak di luar angkasa itu bakal menutupi bumi dan dapat mengganggu akses ke ruang angkasa. Bahkan proyek-proyek internet satelit lain seperti Kuiper dari Amazon atau proyek-proyek satelit dari China bernama Hongyang juga berlomba-lomba meluncurkan jaringan satelit mereka sendiri, membuat potensi polusi sampah di luar angkasa itu semakin besar, yang membuat resiko bertabrakan antar satelit. Nah, itulah yang dinamakan sindrom Kessler. Crashes would create clouds of debris that can orbit the Earth for years, decades, or even centuries. And that debris can then disable or cause other satellites to crash into each other, creating even more debris, and this problem spirals out of control in an effect called the Kessler syndrome. Apa itu sindrom Kessler? Astronom dari University of Regina, Dr. Samantha Lawler, mengatakan sindrom Kessler itu adalah sebuah teori dalam ilmu astronomi yang menunjukkan kalau jumlah objek di orbit rendah bumi terus bertambah, akan ada kemungkinan tabrakan antar objek tersebut akan meningkat juga. Tabrakan itu akan buat kayak semacam puing-puing dan berbahaya bagi satelit dan pesawat luar angkasa lainnya. Dan nantinya bakal jadi efek domino tuh. Karena setiap tabrakan baru meningkatkan resiko tabrakan lainnya. With so many objects in space, and more constantly being put up there, it's not surprising to find out that more collisions are expected to happen. In fact, we seem to be nearing the threshold for the feared Kessler syndrome, which is where, if a big collision happens, bahkan diprediksi dalam 10 tahun, bumi kita benar-benar tertutup oleh sampah luar angkasa ini. Yang lebih mengkhawatirkannya, nanti bakal ada hujan satelit yang menjatuhi bumi beberapa tahun ke depan di masa depan. Bahaya juga ya. as there is still a tiny amount of atmospheric drag at these altitudes to slow them down. Most objects will burn up on re-entry, so no risk of objects raining down and impacting the ground. But this gradual descent before re-entry could last hundreds to thousands of years. With that being the case, it's no wonder there are currently space mission concepts aimed at deorbiting space debris manually. Aku pengen coba internetnya. Gimana kalau diterapin di Indonesia? Ya tentunya jadi hal yang menguntungkan ya bagi Indonesia, karena Indonesia ini kan negara kepulauan dan tentunya banyak daerah terutama yang terpencil membutuhkan akses internet. Terus masangnya juga gampang tuh, kan tinggal pesen mesinnya dan udah nggak pakai customer service segala macam, nggak pakai biaya pemasangan yang ribet dan juga nggak ada kontrak 1 tahun yang harus ditaati juga. Kalau mau putus ya tinggal putus aja, gitu aja gampang. Apalagi kecepatannya 200 Mbps, itu cepet banget gila. Itu kan kelebihannya bang, kalau kekurangannya? Nah itu tadi kelebihannya, tapi kalau kekurangannya ada lagi nih permasalahannya, terutama bagi rakyat Indonesia, harganya itu cukup mahal ya. Starlink itu per paketnya itu bisa 750.000 per bulan, itu yang paling murah. Dan harga mesinnya itu 7.800.000, sekarang mungkin ada diskon menjadi 4,6 juta. Walaupun masih tetap orang Indonesia yang bisa menjangkau mungkin sebagian aja ya, tidak sepenuhnya. Jadi gimana? Kalian sanggup gak beli mesin ini? Kalau saya sih masih mikir-mikir ya. Terus gimana respon provider lokal? Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau disingkat APJI itu minta pemerintah buat perhatiin nasib Internet Service Provider atau ISP dari lokal. Karena ada ekosistem yang harus dijaga dan sudah jadi eksistensi pengusaha lokal. Mereka ngaku kalau Starlink ini bisa menyelesaikan permasalahan internet saat ini. Namun Starlink harus mengurus izin dan membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Mereka mengharapkan pemerintah masih memperhatikan keberadaan provider lokal yang telah banyak berkontribusi pada pendapatan negara sampai saat ini. Harusnya memang seyogyanya infrastruktur vital tempat di telekomunikasi ini di-keep menjadi dalam negeri lah kurang lebih sih itu. Porsi dalam negerinya lebih tinggi seperti itu ya. Jadi saya pikir sebenarnya national interest sih ketika kita jangan sepenuhnya menyerahkan semua infrastruktur vital dalam negeri kepada pihak asing sih seperti itu. Wah, tapi Starlink mantap tuh bisa buat bisnis. Kan unlimited itu 750.000. Nanti kita bagi-bagi aja. Nah, itu namanya bisnis RT/RW net ilegal. Ian Joseph M. Edward dari ITB, dia bilang kalau terdapat kesempatan bagi oknum buat manfaatin Starlink buat bikin jasa internet RT/RW net ilegal, terutama wilayah yang belum kebagian 4G. Jadi RT/RW net ilegal itu maksudnya orang yang bikin jasa internet sendiri tanpa izin, misalnya di daerah perkantoran atau komplek perumahan.
Mereka itu patungan buat bayar Starlink ini, biar biayanya jadi murah. Terus mereka bagi-bagi internet pakai wifi atau jaringan kabel. Dan ini bakal berdampak besar buat operator seluler ya. Karena masyarakat yang tadinya pakai internet mobile atau pakai data, sekarang bakal kesempatan buat pindah ke RT/RW net ilegal. Chief Regulatory Officer dari Indosat, M. Dhani Buldansyah, dia bilang kalau pendapatan operator seluler jadi turun karena orang lebih milih pakai internet rumah yang lebih murah. Sementara mereka tetap harus bayar biaya operasional yang naik tiap tahun. Tapi dengar-dengar Starlink itu udah ngasih aturan kalau tidak bisa disebarkan ke beberapa orang yang tidak didaftarkan. Jadi kesempatan buat RT/RW net ilegal ini bakal agak sulit ya. Show you here in the background, we've got the customer's house. So we had done a link from there to the Honey Shack where they do the production. This is where the Starlink dish is mounted, where we have a Starlink router and then some links from there. Scanning over to the left here, we've got the Meadery where they create. Tapi bukannya Mei ini Starlink sudah resmi di Indonesia ya? Jadi kemarin Elon Musk udah resmi meluncurkan Starlink di Indonesia. Dia sampai datang ke Bali buat peresmian itu. Tapi tidak seperti yang diharapkan, beberapa tes yang dilaksanakan di Bali menunjukkan beberapa kali sambungan terputus-putus. Meski begitu, mereka bisa merasakan perbedaan yang jauh banget ya. Yang awalnya di daerah mereka cuma bisa merasakan internet maksimal 17 Mbps, sekarang bisa sampai 313 Mbps. Gila, itu cepet banget ya. Setelah beberapa kali percobaan buffering, ternyata udah bisa lancar. Mr. Mas, Indonesia is currently undergoing acceleration of our national digital transformation. Jadi gimana guys? Kalian merasa ini inovasi yang penting banget buat perkembangan umat manusia dan membantu akses internet di Indonesia? Atau gimana? Apakah kalian mau pesan juga? Atau kalian mau kasih saran-saran bagi channel ini biar lebih maju ke depannya? Silahkan komen ya, jangan lupa like dan subscribe. Dadah!